kasih dan kasih kemurahan-Mu yang sudah berlaku kepada kami sepanjang hari ini Tuhan. Kau telah memberikan lagi kepada kami kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah. Sebentar ini kami akan belajar lagi daripada firman-Mu, supaya kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih mengasihi-Mu Tuhan, lebih masuk dalam rencana-Mu. Bapa, ada maksud yang indah dalam hidup kami, ada masa depan yang selalu punya pengharapan. Jadilah kepada kami Tuhan, hari lepas hari. Kau telah memulai yang baik dalam kalian semua, dan Kau akan meneruskannya sampai kepada hari Kristus. Tidak pernah berjalan sendiri, tapi Engkau menyertai kami semuanya. Bahkan setiap hari Tuhan, Kau baharui kami. Firman-Mu Tuhan, berita bagi jalan kami, terang pada hidup kami Tuhan, pada semua apapun langkah-langkah kami. Tuhan Yesus, malam ini juga malam yang baik, malam yang berbahagia, malam di mana kami semua diberkati. Mari Roh Kudus berbicara dengan kami semuanya dengan hati yang lembut Tuhan, hati yang sangat suka akan firman-Mu. Dan dengan demikian firman-Mu tumbuh dengan suburnya, membawa kami kepada hidup yang berbuah, mempermuliakan nama-Mu, menyenangkan Engkau, menyampaikan panggilan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, lindungi kami semua dengan darah Yesus. Satu roh jahat manapun tidak bisa aman dalam lindungan darah. Roh jiwa tubuh kami dan peliharakan kami. Semua kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik, selamanya Kau baik. Bersyukur dan bersyukur. Haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Semua kita berkata amin. Amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Semua sukacita. Semua kuat dan sehat. Haleluya. Roh Kudus menghidupkan tubuh-tubuh kita yang fana. Amin. Ya, hari ini saya mau sampaikan sedikit saudaraku, bagaimana supaya kita tetap di dalam track ataupun dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Karena sebenarnya saudaraku, pada waktu Tuhan menciptakan kita, Dia mempunyai maksud yang begitu baik sekali. Kita baca dalam buku Kejadian, misalnya Tuhan berkata, semua baik pada waktu Dia menciptakan. Terutama dalam menciptakan kita, Tuhan berkata sangat baik. Tapi kalau kita lihat dunia ini, kadang-kadang kita heran, betul tak baik? Kadang-kadang kita melihat berkebalikan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tapi apapun juga saudaraku, marilah kita percaya kepada firman Tuhan. Marilah kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita belajar lagi. Wah, semuanya pada kabut. Dan lumayan ini, seumur saya masih bisa begini. Kawan saya, saudaraku, ya sudah pakai tongkat, kata sudah pulang ke sorga, yang pulang ke sorga, yang sudah tidak ada lagi. Dan mereka berkata, dari kita semua, kau yang paling sehat. Paling lucunya lagi, kalau dulu mereka mengejek-ngejek, sekarang ini dikatakannya komentarnya, karena kau melayani Tuhan. Jadi marilah kita semua melayani Tuhan. Oke, mari kita buka dulu buku Kejadian, supaya kita melihat betapa baiknya Tuhan itu. Kejadian 1, 26, 27, 28, kita akan baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, lalu karena itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Nah, kalau kita lihat dari sini, saudaraku, betapa baiknya Tuhan itu menciptakan manusia. Dari awal kalau kita baca dari pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, Dia menciptakan begitu baiknya
Taman Eden. Barulah diciptakannya manusia. Untuk manusia hanya berdua saja, mula-mula hanya satu saja. Tuhan sudah memberikan Taman Eden yang begitu indah. Sebenarnya Tuhan itu baik kepada kita. Dan itulah memang maksudnya dari mulanya. Ya, untuk menciptakan kita segambar dengan Dia. Dan di sini kita lihat dikatakannya di sini, maka Tuhan menjadikan ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dan supaya mereka berkuasa. Ya, lalu ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah ciptakannya dia laki-laki perempuan, diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati mereka, dan Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, dan taklukkanlah. Saudaraku, jadi Tuhan mau kita segambar dengan Dia. Tuhan mau kita memenuhi bumi, tidak sendiri saja, dengan arti kata berkembang biak. Dan juga Tuhan mau kita berkuasa. Ya, kita tinggal di bumi ini, seharusnya kita yang berkuasa. Tuhan menyerahkan bumi ini di bawah kuasa Adam dan Hawa. Tapi saudaraku, sama seperti cerita perwira yang berkata, bagaimana kalau aku memerintahkan kepada bawahanku pergi, dia pergi. Karena aku pun kalau diperintahkan pergi, aku pergi. Artinya kalau kita patuh kepada atasan, maka bawahan kita punya otoritas terhadap bawahan kita. Selama manusia pertama Adam dan Hawa patuh kepada Tuhan, bumi ini takluk kepadanya. Tapi begitu dia berdosa, kita lihat kemudian saudaraku, bagaimana dia mendengarkan apa kata setan. Dan pada waktu dia mendengar kata setan, dia memilih menjadi taat kepada Tuhan atau taat kepada setan. Sampai sekarang itu pilihan pada kita. Begitu dia taat kepada setan, dia berubah, dia berdosa, jatuh kepada dosa, kalah terhadap pencobaan, dan kemudian kuasa yang tadinya dia adalah hamba Tuhan, hamba kebenaran, sekarang saudaraku, kuasa itu, ketaatannya dia sudah diberikan kepada setan. Lalu dia menjadi hamba setan. Roma 6 ayat 16-18 berkata demikian. Mari kita baca. Kepada siapa kita taat, jadi hambanya lah kita. Itu sebabnya manusia menjadi hamba dosa, menjadi hamba setan. Kalau kita lihat, takkan ada orang mau namanya hamba setan. Apa hamba setan? Saya nggak pernah. Tapi sebenarnya secara rohani, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, itu namanya hamba setan. Ya. Dan Adam dan Hawa tidak taat. Tuhan sudah berkata, jangan makan buah itu. Kalau kau makan, kau pasti mati. Ya, tapi Hawa, saudaraku, mempermudah atau mengabaikan ya perintah Tuhan itu. Akhirnya dia jatuh kepada dosa, melanggar firman Tuhan. Dosa salah satu antaranya adalah melanggar firman Tuhan. Mari kita baca Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu pada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang pada kebenaran. Tapi syukurlah kepada Allah, dulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu hamba dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini terjadi pada waktu kita menerima Yesus. Ya, saya kembali kepada kejadian tadi. Pada saat mereka mendengarkan apa dikatakan tipu daya setan, setan itu dari mulanya adalah bapa pembohong. Amin. Pada waktu Tuhan berkata, jangan kau makan. Kalau kau makan, berarti kau mati. Setan berkata tidak. Ya. Oke. Saya bacakan saudaraku. Di sini dikatakan pasal 3. Ya, lalu sang perempuan itu kepada ular itu, ya. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati.
Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lihatlah itu saudaraku. Ya, lihatlah bagaimana dia menipu. Ya, padahal sebenarnya Allah tidak berkata begitu. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan berkata, pastilah engkau mati. Lalu perempuan ini berkata, ya, jangan kau makan atau raba. Gak ada kata dikasih tahu Tuhan raba, ditambah-tambahinya. Ya. Lalu di sini dikatakan pastilah kau mati, ayat 17. Lalu dia berkata, nanti kamu mati. Beda itu kalau bilang pasti kau mati, nanti kau mati. Mana lebih pasti? Pastilah. Jadi firman Tuhan ini ya dan amin. Tidak bisa dipokroli. Nah, kalau kita bermain-main bisa seperti ini, digoyah oleh setan. Tapi kalau kita teguh berkata, Tuhan bilang tidak boleh, kalau aku makan aku pasti mati. Setan pun tidak begitu mudah menipu. Tapi karena dia mempermain-mainkan, saudaraku, mempokroli firman Tuhan, ya, akhirnya setan maju lebih jauh. Nah, memang dia bapak penipu. Lalu dikatakan tidak, sekarang pun gitu. Firman Tuhan berkata, oleh bilur Yesus kamu sembuh. Setan berkata tidak, matinya kau. Jadi selalu sebaliknya perkataan itu. Bagian kita percaya sama siapa? Percaya pada Tuhan atau percaya pada setan? Nah, bagus. Percaya pada Tuhan maka kita tetap jadi hamba kebenaran. Kalau tidak, kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita taat, hamba dialah kita. Nah, inilah dia yang jadi kepada Adam dan Hawa. Ya, jangan kamu makan, nanti kamu akan mati. Ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekarang ini pun begitu. Dosa semua orang pun buat gitu kok. Sedikit-sedikit ambil itu nggak akan tahu itu bosmu itu. Ya, atau yang najis, semua orang pun begitu. Sekarang zamannya begitu, orang bisa hidup, ya, tanpa ikatan pernikahan. Kalau cocok baru menikah dan lain sebagainya. Oh, narkoba itu semua orang pun makan. Siapa yang nggak makan? Kedukun, presiden pun pergi kedukun dan lain sebagainya. Ya, saya pernah dengar orang berkata begitu. Nah, saudaraku, kalau kita dengarkan itu, kita akan melihat bahwasanya kita bisa jatuh lagi kepada dosa. Sebelum kita mengikuti Yesus, tentu saja kita tidak bisa melawan ini. Karena kodrat kita adalah kodrat berdosa yang diturunkan daripada Adam dan Hawa. Oleh satu orang, semua manusia sudah jatuh kepada dosa. Dan semua manusia, saudaraku, ya, sudah taat kepada penguasa jahat di udara. Efesus 1, Efesus 2, ayat 1-3. Ya, itulah keadaan kita. Sama seperti misalnya kalau saya, saudaraku, ya, bapak saya kan orang Indonesia, maka saya lahir pun kayak orang Indonesia, iya kan? Enggak tiba-tiba mata saya biru, apa saya enggak. Karena apa? DNA-nya orang Indonesia. DNA saya orang berdosa, saudaraku. Ya, makanya kita semua, Roma 5 berkata, karena Adam semua kita sudah jatuh pada dosa. Memang sukanya kita berdosa. Saya punya cucu, saudaraku. Cucu saya itu masih kecil, ya, yang paling kecil ya baru 2 tahun, 3 tahun. Tapi mereka itu kecil, waktu kecil tidak ada seorang pun kami, bapaknya pun tidak, mamanya pun tidak, saya opungnya pun tidak pernah mengajari. James, kalau nanti Catherine ambil mainanmu, jitak kepalanya ya, nggak pernah saya ajari. Ya. Tapi begitu dia ambil Catherine mainannya, nggak ada apa, langsung saja pak kepalanya, menjeritlah si adik. Ditanya, kenapa Catherine? Bang Jim, kenapa dia tidak? Dia ambilnya mainan. Gak ada dia jari. Kenapa? Kodrat berdosa. Dari kecil pun sudah ada. Saudara, manusia ini sudah jatuh kepada kodrat berdosa. Itu sebabnya Tuhan rencananya yang semula yang menciptakan manusia segambar dengan dia, mulia, itu sudah rusak oleh karena dosa. Tapi Tuhan tidak pernah mundur dari rencananya. Puji Tuhanlah. Dengan demikian kita tetap punya pengharapan kita bisa dipulihkan. Amen. Itu sebabnya dalam Kejadian 3:15 kita mendengar Tuhan berkata, nanti, ya, saya bacakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan
kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Dan kata lain, Yesus akan lahir untuk menebus kita. Dia akan mati, saudaraku, tapi setan dipatahkan kuasanya. Haleluya. Siapa yang percaya kepadanya, bisa Yohanes 3:16 berkata, tidak lagi dihukum karena upah dosa itu adalah maut. Roma 3:23 berkata, semua manusia sudah berdosa. Roma 6:23 berkata, upah dosa maut, tapi kasih karunia Tuhan keselamatan dalam Kristus Yesus. Jadi seberapa kita yang mau, saudaraku, menerima Yesus manusia ini, maka dia pindah daripada gelap kepada terang. Dari hamba dosa jadi hamba kebenaran. Dari kerajaan gelap kepada kerajaan sorga. Dari anak setan menjadi anak Bapa di sorga. Bagian kita percaya, bagian Tuhan menyediakan darahnya. Kasih karunia, bukan karena perbuatan baik, Efesus 2:8-9 berkata, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Tapi itu datang kalau kita percaya. Pada saat kita percaya, maka kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita meninggalkan hidup yang lama. Itu makanya begitu selamat harus dibaptis. Ya, baptis selam itu tidak usah menjadi perbantahan, karena arti daripada baptis selam itu adalah menanamkan. Diselamkan, dibaptiso, artinya ditanamkan manusia lama, lalu bangkit seperti Yesus bangkit dari kematian. Kita juga bangkit kepada hidup baru dalam Yesus. Amen. Manusia lama ditanamkan, itu proklamasi kita, proklamasi kemerdekaan. Pada waktu kita katakan proklamasi kemerdekaan, Soekarno-Hatta, ya, dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan, ya, memproklamirkan kemerdekaan kami. Tidak ada bangsa lagi yang kita izinkan untuk menjajah kita. Kita mengatakan kita bangsa merdeka. Tapi kalau saudara lihat sejarahnya, saya lahir tahun 43, saudaraku, zaman Jepang, tahun 45 merdeka. 46-47 ada aksi polisioner, yaitu orang-orang sekutu Belanda dengan Inggris dan ya itulah sekutunya. Serta 10 November itu mereka menyerang lagi Indonesia, mau mengambil kembali. Kita pun begitunya. Sesudah pun kita terima Yesus, akan ada ya aksi-aksi daripada musuh untuk menarik kita kembali. Kalau bisa membunuh, mencuri, membunuh, membinasakan, ditariknya kita keluar daripada keselamatan. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, diganggunya kita sehingga selama hidup kita tidak pernah sampai kepada maksud Tuhan. Kita mundar-mandir, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, sehingga seumur hidup kita tidak pernah menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudaraku, karena kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan, dan dia bapa penipu. Untuk itulah kita harus tetap teguh mengikut Tuhan sampai kepada panggilan Tuhan selama kita berada di dunia ini. Nah, ada kurun waktu kita di dunia ini. Sejak mulai kita selamat, sejak mulai kita menjadi hamba kebenaran, sejak mulai Yesus ada dalam hati kita, itulah perjalanan kita dimulai untuk dipulihkan Tuhan seperti dulu waktu dia menciptakan manusia di Taman Eden. Saudaraku, nanti di Yerusalem itu adalah Eden yang berikutnya, saudaraku. Ya, karena dunia ini nggak lagi bisa, udah rusak serusak-rusaknya. Jadi Tuhan ciptakan kepada kita rumah baru, dan itu rumah baru turun, saudaraku, bumi jadi Yerusalem baru. Karena Tuhan akan diam dengan kita. Sebenarnya itulah kehendak Tuhan. Ya, makanya Tuhan tidak berikan, Tuhan tutup itu Eden, tidak boleh lagi manusia ke situ, sebab kalau dimakannya itu hidup kekal, pohon kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal di dalam dosa. Sedangkan kita harus dipulihkan kembali. Nah, selama kita hidup ini, mari kita terus bertumbuh, dipulihkan kembali kepada kehidupan yang seperti yang dikehendaki Tuhan. Saya dan saudara, kalau kita tidak mengerti ini, kita akan ditipu setan. Ya, ada 3 perkara dalam hidup ini yang bisa menarik kita sehingga kehendak Tuhan, rencana Tuhan mau memulihkan kita kembali seperti tadi. Oh, supaya kita ini hidup segambar dengan Tuhan, supaya kita hidup memenuhi bumi ini dengan keturunan kita, dan juga supaya kita hidup memerintah di bumi ini, bukan diperintah oleh bumi ini, artinya diperintah oleh bumi ini. Apa yang disenangi dunia ini yang kita ikutkan, tapi kita yang memerintah. Artinya, saudaraku, kita yang menentukan bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, jadi dalam hal ini kita melihat bahwasanya kalau kita menerima Yesus, kalau kita selamat, kalau kita lahir baru, seperti KKR semalam. Ya, orang-orang berkata Yesus Tuhan, kemudian sembuh.
Ya, kalau ada yang terikat narkoba, bebas, saudaraku. Saya melihat banyak orang yang tadinya narkoba kan, sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Ya, yang tadinya dia adalah keluar masuk penjara, ya sekarang dia sudah jadi hamba Tuhan. Tadi preman di jalanan, sudah dipakai Tuhan sampai kemana-mana. Mengapa? Tuhan mengubahkan hidup, Tuhan memulihkan hidup kita. Nah, itulah yang seharusnya terjadi. Sebab kalau hanya mengampuni dosa, Tuhan hanya mengampuni dosa, maka berarti begitu kita selamat sudah diampuni dosa, dan tidak ada lagi yang harus kita lakukan kecuali bersyukur mengampuni dosa. Sebenarnya kita mati aja lah terus. Karena begitu sudah selamat kan sudah diampuni dosa. Tapi kenapa kita masih dibiarkan Tuhan ada di dunia ini? Tentunya ada maksud Tuhan. Apalagi di dunia ini bukannya enak kali ya kan, kalau dilihat cerita dari kita lebih enak di sorga kan. Kenapa kita tidak begitu selamat langsung dipanggil Tuhan, cuk, kan bisa dibuat Tuhan, mati kita dapat sorga? Karena ada maksud Tuhan dalam hidup kita, ada rencana Tuhan, dan itulah yang harus kita temukan dan harus kita kejar dan harus kita penuhi. Kalau tidak, saudaraku, sayang. Ya, 70 tahun, 80 tahun Tuhan berkata kepada manusia, ya, kalau bisa lebih lagi, saudaraku, ada yang sebelum itu, tapi seberapapun itu, apalagi kalau Tuhan Yesus datang, kita bertanggung jawab untuk memakai hidup kita, menyampaikan maksud Tuhan bagi kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Haleluya. Secara keseluruhan, kita sebagai gereja Tuhan ada rencana Tuhan. Secara pribadi pun ada rencana Tuhan. Secara keluarga pun ada rencana Tuhan. Dan untuk itu, sebelum kita menemukan itu, saudaraku, janganlah berhenti di distraksi seperti halnya Hawa ini dengan keinginan-keinginannya, sehingga dia lupa apa sebenarnya rencana Tuhan dalam hidupnya. Rencana Tuhan dalam hidupnya adalah untuk hidup kekal bersama Tuhan, tetapi dalam kepatuhan mutlak. Tapi dia lupa itu, lalu dia dengarkan. Kita pun sekarang ini bisa begitu. Ya, ada rencana Tuhan, kita sudah selamat, kita sudah anak Tuhan, kita sudah sembuh, kita sudah kaya, kita sudah diberkati, dan lain sebagainya. Ada rencana Tuhan. Amen. Kita temukan itu, kita kerjakan itu, bahkan kita berlari-lari di dalamnya sampai itu jadi, dan itulah hidup yang sesungguhnya. Haleluya. Nah, saudaraku, pujilah Tuhan. Ya, manusia ini sebenarnya, saudaraku, ya diciptakan Tuhan sangat mulia, tapi begitulah, saudaraku, tertipu oleh musuh. Musuh adalah musuh kita yang kekal. Saudara tahu, kalaupun seseorang itu dia dirasuki setan, kemudian dia mati, dianya mati, setannya masih hidup. Mengapa saudara lihat kadang-kadang kutuk dosa? Karena katakanlah kakeknya mati. Saya melihat di kampung, saudaraku, kalau kakek mati, alasan daripada keluarga, ilmu kakeknya yang dukun itu turun pada cucunya. Sebenarnya bukan ilmunya, setannya itu, saudara, yang merusak, ya, kutuk dosa. Sehingga kakeknya dukun, dia pun ikut dukun. Ya, sama aja, penyakit pun, kakek darah tinggi, dia pun darah tinggi. Kakek stroke, dia pun stroke. Bapak stroke, cucu pun stroke. Ya, sehingga kalau ada riwayat seperti ini, kalau kami dokter selalu tanya, adakah keturunanmu, adakah diabetes, adakah darah tinggi dan sebagainya, karena itu kutuk-kutuk keturunan. Puji Tuhan, kalau kita menerima Yesus, itu semua diputuskan. Untuk apa? Untuk hidup baru dalam Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya, saudaraku, sesudah saya dan saudara selamat, tolong cari dulu apa rencana Tuhan bagi kita. Baguslah kalau kita sakit, kita cari kesembuhan. Tapi sesudah dapat kesembuhan, untuk apa kesembuhan itu? Baguslah kalau kita sudah tadinya penuh kekurangan, kemudian kita sudah mendapatkan berkat. Untuk apa Tuhan memberkati kita? Ya, ada maksud Tuhan yang jauh lebih indah dari sekadar hanya sehat, keberkatan, bebas. Sebab 1 Korintus 15 sudah berkata, kalau hanya itu saja pengharapan kita, kita adalah orang paling malang. Karena itu sementara saja, akan lenyap selama-lamanya. Ada hal-hal yang Tuhan mau jadi kepada kita, Tuhan rencanakan bagi kita. Semua kita, tidak ada terkecuali, ya. Supaya itu kita genapi, dan kelak, saudaraku, saudara bisa memerintah 10 kota, 5 kota, jadi bupati, jadi gubernur, saudaraku, kekal selama-lamanya. Dan itu bukan setahun, bukan 5 tahun sekali, ada pemilu, saudaraku, ya. Tidak ada yang bisa mengambilnya dari kita, dan itu kita dapatkan selama kita di dunia ini, mematuhi
Tuhan, mempercayai dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan bagi kita. Haleluya. Jadi saya dan saudara, sekarang ini saya akan sampaikan ini secara umum, bahwasanya seumur hidup kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri untuk bisa mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hukum pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kuat kita, dan mengasihi sesama. Mudah mengatakannya, nggak sampai 1 menit. Melakukannya seumur hidup. Ya, tiap-tiap hari. Ya, karena dikatakan Lukas 9:23, menyangkal diri, mengangkat salib, mengikut aku setiap minggu. Setiap hari kebaktian? Enggak, setiap hari. Bukan hanya setiap hari, setiap saat sebenarnya. Setiap saat saya dan saudara harus seperti carang yang lengket kepada Tuhan. Supaya bisa semua zat-zat dari Tuhan itu mengalir kepada kita, kebenarannya, kasihnya, kuasanya, kehidupannya, ya, ke seluruh kodratnya Tuhan itu bisa mengalir kepada kita, dan dari situlah kita bisa mengeluarkan buah. Haleluya. Buah hidup yang berubah dan buah jiwa-jiwa yang dapat kita menangkan bagi Tuhan. Bagi saudara hamba-hamba Tuhan, tentunya ini sangat menggairahkan. Saudara diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membawa sebanyak-banyaknya orang, bukan saja untuk selamat, tapi kelak untuk menjadi orang yang juga seperti saudara memenangkan orang lain kepada Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau saudara baca Yakobus 1, ada hikmat dari Tuhan, ada hikmat dari dunia. Kalau hikmat dari dunia ini saudaraku, maka kita akan jatuh kepada dosa. Saya bacakan sedikit, kemudian saya akan serahkan, karena alarmnya sudah berbunyi, jam saya sudah habis. Sedikit saja, kemudian nanti saya buka Joyce dan Vicky. Yakobus 3, supaya kita mengerti. Dan kapan kita mengerti, kita tidak bisa ditipu setan. Kalau kita tidak mengerti, setan itu licik sekali. Pada waktu adik saya meninggal, saya punya adik seorang dua laki-laki, satu namanya Dr. Baren. Saya dekat sekali dengan dia. Kalau kami SD sama-sama, dia suka tidur di pangkuan saya. Kalau kami sekolah bagus, saya dekat sekali. Pada waktu dia meninggal, putus rasanya hati saya. Dan saya punya adik satu lagi namanya Jud, itu juga dekat sekali dengan Ibu Tobing. Ya. Dan pada waktu dia meninggal, Ibu Tobing saudaraku putus sekali hatinya. Lalu saya ingat pada waktu ibu saya, Itoknya meninggal, adiknya yang paling kecil meninggal, 10 bulan dia meninggal. Itu bukan pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan setan. Lalu saya katakan, waktu itu saya ingat sekali, saudaraku, saya tidak tahan karena Baren meninggal tiba-tiba, juga Bujur juga meninggal tiba-tiba. Saudaraku, tidak tiba-tiba sekali, tapi sakit lalu meninggal. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau lagi dibawa kutuk dosa. Ini tipu daya daripada setan. Saya tidak mau punya hikmat setan. Saya tahu Tuhan Yesus di dalam tangannya lah hidup mati. Adik itu mati, dalam tanganmu aku bersyukur. Selamat semuanya. Kalaupun dia cepat lebih dulu pulang, Tuhan, segala sesuatu kerjasama jadi kebaikan, biarlah jadi kebaikan. Tapi saya tidak mau lagi dibawa kutuk dosa. Begitu sedih, sehingga 10 bulan kemudian seperti ibu saya, saudaraku, nggak tahan, lalu meninggal. Lalu Ibu Tobing juga saya katakan begitu, kita, kamu hati-hati, saya katakan. Walaupun adik kita meninggal, setan itu tidak pernah meninggal, sampai dia dimasukkan dalam hukuman yang kekal. Jadi, kamu jangan larut begitu. Nah saudaraku, maksud saya, mari kita kenal tipu daya setan, jangan kita mau ditipunya. Kita kenal saudaraku jalan Tuhan, dan kita tahu tipu dayanya, kita ikut jalan Tuhan. Yakobus 3, saya bacakan ayat 13, hikmat yang dari atas, ya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah saudaraku, kita perhatikan kalau hidup kita dan hikmat dari atas, nanti kita baca di bawahnya, tidak sama dengan kalau ada hikmat yang bukan dari atas. Di sini dikatakan saudaraku, ayat 15,
Bukan hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu, dari setan. 3 perkara ini selalu menyerangi kita. Ya, setan yang selalu menipu, tipuannya selalu apa yang dikatakannya berkebalikan dengan apa yang dibilang Tuhan. Haleluya. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai, saudaraku, selalu apa yang dikatakannya berkebalikan dengan apa? Firman. Seolah-olah itu kata firman, tapi berkebalikan. Ya, dia goda saudaraku dari ini, dia goda, tapi Tuhan Yesus tahu firman Tuhan, dan Tuhan Yesus mematahkan itu dengan firman. Itu sebabnya saya dan saudara harus tiap hari makan firman. Mengisi hati kita penuh dengan firman. Apapun kata setan, dia tidak bisa menipu kita. Haleluya. Selanjutnya dikatakan sini, hikmat dari nafsu manusia. Saudaraku, saya dan saudara ada nafsu. Ya, nafsu makan, maksudnya supaya kita hidup. Kalau nggak ada nafsu makan itu sakit. Ya, nafsu tidur supaya kita bisa kembali pulih. Kalau nggak bisa tidur pun sakit juga. Tetapi lagi-lagi saudaraku, kita yang menguasai nafsu itu, mengaturnya. Tadi dikatakan kita hidup berkuasa. Bukan nafsu itu yang menguasai kita. Amin. Sehingga tidak terkendali. Sehingga akhirnya kita di bawah hikmat duniawi, hikmat dari setan, ditipu seperti tadi seorang tuh awal mungkin lihat buah itu baik, lalu dia ditipu ya oleh setan dan dikuasai oleh nafsu yang dilihat oleh matanya. Nah, biasanya itu datang dari mata, dari panca indera. Ya, saudara mau makan kan dari panca indera, selera makan. Mau berbuat najis dari panca indera, dari mata, dari telinga, perkataan-perkataan yang pornografi dan lain sebagainya. Saudara mau makan ganja atau minum-minum keras kan dari kehendak naluri kita untuk semua panca indera kita yang merasakan kesenangan. Nah, itu dari nafsu manusia. Saudaraku, kita harus, itu sebabnya Tuhan berikan kepada kita Roh Kudus, supaya dengan Roh Kudus kita bisa mematikan semua kehendak. Haleluya. Selanjutnya dikatakan duniawi. Saudaraku, dulu Taman Eden itu sangatlah baik sebelum ada dosa. Begitu ada dosa, saudaraku, manusia diusir keluar daripada Taman Eden. Hidup di dunia dengan kutuk, di mana dia harus, kalau tadinya dia hanya semua sudah sedia, hanya mengusahakan taman, sekarang dia harus cari makan dengan keringat perut dan semak duri, dengan kata lain susah cari makan. Ya, itulah keadaan dunia. Tetapi saudaraku, setan seperti tadi, dia membuat saudaraku sesuatu yang dunia ini kelihatannya begitu nikmat. Ya, dengan segala, apalagi zaman sekarang ini. Kalau zaman saya dulu kalau mau makan ayam, saudaraku mikir 2 kali untuk mau makan daging ayam, karena ayamnya ditangkap dulu, dikejar-kejar dulu, ya, kalau sempat lepas pagi hari. Ya serius. Waktu persoalan saya sesudah saya gadis ada bagaimana caranya kalau mama minta masak ayam, bagaimana caranya lah itu bisa jadi cepat. Karena ayam mesti dikejar, sudah dikejar harus dipotong, memotongnya pun sudah dipotong, nggak langsung mati, keliling-keliling, kadang-kadang masih di jalan. Ikan itu saudara, dengan leher yang sudah tersayat, lalu kemudian jatuhlah dia. Masalah air, dia rebus lagi, ya disiram lagi, tunggu dulu dicabuti baunya nggak kira-kira, dikeluarin lagi temboloknya, keluar cacing pula ada khususnya. Saya membayangkan itu bagaimana lah itu. Tapi belum sampai zaman itu, datanglah zaman sekarang ini. Semua sudah sedia di supermarket. Begitu enaknya semuanya. Dan ya tadinya saudaraku zaman kami tidak ada TV, yang ada hanya radio bantal semuanya itu, kayak bantal radio ini, radio roti. Ya, jadi kalau dulu PSMS itu jauh tuh saudaraku ya. Medan itu nama sepak bolanya PSMS ya, Persatuan Sepak Bola Medan sekitarnya. Namanya Ayam Kinantan PSMS ya. Jadi selalu menang. Dari luar negeri Yugoslavia semua, kalah Persija, kalah Persib, PSMS menang. Jadi kami semua paling setia mendengarkan pertandingan dengan radio yang sebiji, penonton 30 orang. Kalau sudah mulai datang, kami pun gol, kami bangkit, sampai habis riwayat. Begitulah nasib kami dulu. Tidak ada saudaraku ya, TV nggak ada TV. Saya kenal TV sesudah saya dokter. Ya, saudara bisa bayangkan TV-nya putih hitam dan hanya ada siaran TVRI pemerintah.
dari Pak Soeharto, dan itu semuanya adalah propaganda pemerintah. Bagaimana menjadikan pertanian, bagaimana Pancasila dan lain sebagainya. Tidak ada. Lalu kemudian adalah mulai satu-satu saudaraku, ya, acara-acara dari luar negeri seperti dulu, ya, dari Jepang, dari mana. Wow, sekali seminggu saya sampai tutup praktek hanya untuk nonton itu. Saudara bayangkan itu bagaimana kehidupan. Tapi sekarang ini saudara punya dunia ini di genggaman tangan saudara. iPhone saudara, handphone saudara. Saudara mau apa? Mau lihat WTC jatuh, lihat aja di situ. Mau lihat Trump sekarang bilang apa saja. Hanya dengan genggaman tangan. Hidup sangat enak. Ya, saudara mau makan apa? Mau makan dari Jepang, dari Spanyol, dari mana? Pakai online saja. Sebentar kan datang, gak suka ini campakkan, beli yang baru. Itu godaan-godaan yang bisa membuat kita lupa. Bukan lupa segala, marga segala. Ya. Lupa, distraksi kepada apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Sangat tertarik. Seperti kalau kapal, ya, kapal itu, saya punya 2 saudara sepupu kapten kapal, pernah dibawanya ke kapal. Rupanya setiap sekian lama itu harus selalu dicek koordinatnya. Karena kan kalau jalan katakanlah dari Medan ke Belawan, itu kan ada yang ada karangnya, ada yang ada mercusuarnya, ada jalurnya jalan itu. Kalau tidak diikuti, kita bisa ketabrak atau bisa sampai ke Pulau Natuna, bukan ke Belawan, saudaraku. Karena apa? Ada arus, ada angin, dan lain sebagainya. Nah, jadi selalu dia tunjukkan itu. Jadi selalu pada tepat waktunya, dan tepat sampainya, dan tepat jalurnya. Sebenarnya hidup kita juga harus demikian. Harus hari lepas hari kita lihat pada jalurnya, atau sudah distraksi oleh setan, oleh kehendak daging, oleh duniawi. Itulah yang selalu menarik. Tidak kelihatan itu arus bawah itu, arus di bawah laut, tapi bisa ditariknya pelan-pelan sampai ke laut Cina Selatan sana. Lalu kita pun terhilang, tidak lagi sampai ke Belawan. Saudaraku, Tuhan sudah tetapkan hal yang baik kepada kita. Mari teruskan berlari-lari pada panggilan Tuhan. Haleluya. Sekianlah dahulu saya sampaikan, saudaraku, supaya saya bisa datang lagi. Kita berdoa pada Tuhan, jangan ada kalau apapun yang menghalangi, sampailah pada panggilan Tuhan. Jangan sampai kehilangan visi. Haleluya.